إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kelaziman untuk kita semua. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang mawas diri dalam kehidupan ini dengan mengetahui apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga ketika orang-orang bertakwa menjalani hidupnya, maka senantiasa berpedoman kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya, baik berupa Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha untuk mengamalkan apa yang ia mampu dari perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sejauh mungkin. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul mursalin dan manusia yang paling bertakwa yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita semua tidaklah mungkin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui pintu yang dibukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya ridwanullahi alaihim. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bekal seseorang dalam melakukan perjalanan di dunia ini menuju alam akhir kelak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal ketika seorang melakukan perjalanan menuju kampung halamannya, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dahulu bapak kita di situ dan bapak kita Adam alaihi salam di dalamnya. Maka ketika kita melakukan perjalanan menuju kampung halaman bapak kita dengan berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, makin banyak bekalnya yakni ketakwaan, makin mudah perjalanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk keutamaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanda mulia seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian, setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbagai macam rasnya. Ras manakah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yaitu mereka adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana rupa kita
bagaimana bentuk kita, bagaimana penampilan kita, maka tidak menentukan posisi seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan dari mana dia berasal. Apa yang ia tampilkan, apa yang ia bawa, apa yang ia pakai, kendaraan apa yang ia kenakan, semuanya tidak menentukan posisi seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rubba akhbara ash'atha madfu'un indal bab law aqsama indallahi la abarra. Berapa banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang kita pandang sebelah mata, kedudukan sosialnya tidak menarik seseorang. Bahkan ketika bertamu di rumah orang, mengetok pintu seseorang, ditampakkan orang tersebut. Karena apa? Kedatangannya tidak ditunggu. Karena apa? Karena ketika ia berkata, perkataannya tidak diharapkan. Karena apa? Karena kedudukannya, pakaiannya biasa-biasa saja. Akan tetapi ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua doa-doanya menembus pintu langit dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menentukan kedudukan seseorang tergantung apa yang ada di hatinya. Di hatinya ada ketakwaan ataukah tidak? Dan lisannya ketika bertutur kata, apakah ada ketakwaan yang dari hatinya ataukah tidak? Dan ketika berbuat, amal perbuatannya menunjukkan ketakwaan ataukah tidak? Karena ketakwaan seorang bukanlah angan-angan, bukanlah pemerah bibir belaka, akan tetapi ada pembuktian yang harus seseorang buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa seseorang peroleh dengan cara berusaha untuk meraih ketakwaan tersebut. Karena takwa adalah pengamalan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak mungkin seorang meraih ketakwaan kecuali menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dikaji Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah katakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menghadiri majelis-majelis ilmu, menempuh perjalanan untuk duduk di majlis ilmu yang di dalamnya dikaji Al-Quran dan As-Sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga, yang surga itu adalah tempat kemuliaan buat orang-orang mulia, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seorang belajar, dengan seorang mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, maka seorang mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang belajar Al-Quran dan As-Sunnah, maka seorang memahami bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika seorang melakukan kesyirikan, ia yakini bahwasanya hal tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelipur itu semua adalah dengan belajar. Dan seorang mengetahui sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya ketika seorang mengamalkan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, membedakan mana itu sunnah, mana itu perkara-perkara yang baru dengan belajar menghadiri majlis ilmu. Rasulullah katakan, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya seorang itu mendapatkan ilmu dengan cara belajar, menghadiri majlis ilmu. Dan cara berikutnya untuk seorang mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hatinya diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
supaya tubuhnya lebih mudah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia yang paling bertakwa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lidahnya basah dengan berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa, maka kita yang di sini harus lebih banyak berdoa dan meminta kepada Allah, ya Allah, saya meminta kepadamu supaya hati ini dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengandalkan daya kita, tidak mengandalkan kekuatan kita, akan tetapi ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ghina wal-'afaf. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.